Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita melanjuti pelajaran yaitu mata pelajaran fikih yang kemarin sudah kita bahas sampai di tanda-tanda baligh bagi perempuan. Tanda-tanda baligh bagi perempuan kemarin sudah kita bahas, ada di buku paket, yaitu yang pertama telah sampai umur 9 tahun, kemudian yang kedua ihtilam atau keluar air mani, yang ketiga tumbuh bulu kemaluan, dan yang keempat haid atau menstruasi. Baik, sekarang akan kita bahas yaitu hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid atau perempuan yang sedang punya hadas besar. Ya. Perempuan yang sedang punya hadas besar, yang sedang haid, diantaranya yang dilarang yaitu pertama, dilarang mengerjakan sholat baik fardu maupun sholat sunnah lainnya. Jadi libur, ya, libur sholat fardu maupun sholat sunnah. Di sini Rasulullah bersabda dalam hadis, silakan dibuka di buku paket halaman 6. Yaitu bunyinya faida akbaratil haydatu fada'is shalah wa idza adbarat faghsili an kiddama wa sholli. Rawahu Ibnu Majah. Jika kamu sedang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai maka mandilah dan bersihkan darah itu serta sholatlah. Itu kemudian Rasulullah bersabda, ini dalil-dalilnya, hadis-hadisnya yang melarang kalian untuk sholat ketika kalian dalam keadaan hadas besar atau dalam keadaan sedang haid. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Rawahul Bukhari. Bukankah jika wanita haid maka ia tidak sholat dan tidak puasa? Ucapan Aisyah radhiyallahu anha, jika kami sedang haid pada zaman Rasulullah SAW, maka kami diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti sholat. Gitu. Jadi haid, kalau ketika kalian di bulan Ramadan puasa nih, kemudian kalian haid, puasanya itu wajib diganti. Digantinya berapa, Pak? Digantinya dengan jumlah haid yang kalian dapat selama 1 bulan. Misalnya 1 bulan kalian dapat haid itu selama 6 hari atau 5 hari, maka digantinya sesuai dengan jumlah hari yang sudah kalian tinggalkan untuk berpuasa. Kemudian halaman 7. Yang kedua, perempuan haid dilarang berpuasa. Sesuatu yang wajib, yang fardu ain, yang harus dikerjakan sendiri, itu kalian dilarang untuk mengerjakannya ketika kalian dalam keadaan haid. Yang pertama tadi sholat, yang kedua yaitu berpuasa. Yang ketiga, perempuan haid dilarang melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah selama atau sebanyak 7 kali putaran. Nah, ketika kalian tawaf, ketika kalian haid, itu dilarang kalian dan diharamkan kalian untuk melakukan ibadah tawaf. Itu yang ketiga. Kemudian di sini Rasulullah bersabda, "Idza huti faf'ali ma yaf'alul hajju ghairaan la tatufi bil baiti." Artinya, jika kamu haid, maka kerjakan ibadah sebagaimana yang dikerjakan para jamaah haji, kecuali tawaf di Baitullah sehingga suci. Jadi rangkaian haji yang lain kalian kerjakan,
melempar jumroh, wukuf di padang Arafah, itu boleh kalian dalam keadaan haid. Tapi kecuali satu, kalau kalian sedang haid yaitu nggak boleh tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Itu. Kemudian yang keempat, ketika kalian haid, kalian dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Gitu ya. Berfirman dalam surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala di ayat 79 yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Jadi kalau orang sedang haid itu dia dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan junub gitu. Jadi nggak boleh yang namanya memegang dan membaca Al-Quran. Di samping dilarang menyentuh perempuan haid, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat atau bagi orang yang bisu ya. Rasulullah bersabda dalam hadis sebagai berikut, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Rawahu Ibnu Majah. Orang junub dan haid tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Umar bin Khattab. Nanti ada amalan-amalan baik yang diperbolehkan ketika wanita sedang haid atau sedang junub. Nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Adapun membaca zikir-zikir, nah di sini sudah dibahas ternyata yang ada dalam Al-Quran diperbolehkan. Zikir misalnya baca subhanallah, subhanallah, subhanallah ketika kita selesai sholat fardu gitu ya. Oh ya, wanita haid nggak boleh sholat, atau misalnya kita lagi berdiam diri di rumah, kita nggak ngapa-ngapain, kita baca deh tuh zikir subhanallah, subhanallah, tuh baca sholawat Allahumma arhamna bil Quran gitu, doa Al-Quran ya, tuh baca sholawat apa aja gitu. Nah itu boleh. Seperti ketika ada musibah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika hendak naik kendaraan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, ini zikir yang ada di dalam Al-Qur'an. Zikir-zikir lain boleh gak Pak? Misalnya baca Allahu Akbar, boleh, silahkan. Gitu. Tapi tidak boleh membaca ayat Qur'an selain zikir. Misalnya pengen baca Quran dalam keadaan haid, buka atau megang Quran, nah itu nggak boleh, ditahan dulu ya, ketika haidnya sudah selesai baru deh boleh membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, larangan bagi orang yang sedang haid atau wanita yang sedang haid, yaitu dilarang masuk masjid dan tinggal di dalamnya atau berdiam diri serta i'tikaf. nggak boleh ya, nggak boleh berdiam diri di dalam masjid. Perempuan haid dilarang berdiam diri untuk di masjid, baik untuk i'tikaf, duduk maupun tidur. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah melarang orang yang sedang berhadas besar untuk melakukan aktivitas ibadah seperti sholat dan sebagainya, sebagaimana firman dalam surah An-Nisa ayat 43 yang bunyinya wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Tuh, nggak boleh. Terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Hal itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. La uhillal masjida li haidhi wala junubin. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan junub. Berarti haram masuk masjid dalam keadaan junub, dalam keadaan haid nggak boleh ya. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan bagi perempuan haid dan nifas sekedar numpang lewat di masjid jika yakin tidak mengotorinya gitu. Yang dikhawatirkan kenapa ketika kita tidak boleh masuk masjid,
Dikhawatirkan ketika kita sedang haid melewati masjid atau berdiam diri di masjid, yang dikhawatirkan yaitu darah haidnya itu jatuh dan tercecer di dalam masjid sehingga menjadikan masjid itu najis. Kalau sudah najis berarti tidak boleh dipakai untuk sholat seperti itu ya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita untuk materi fikih, dan semoga kalian dapat memahaminya. Sekali lagi yaitu Bapak ulangi, untuk larangan wanita yang sedang haid diantaranya pertama yaitu ada sholat, kemudian puasa, kemudian tawaf, kemudian membaca dan memegang Al-Quran, dan yang terakhir yaitu berdiam diri dalam masjid. Itulah 5 yang dilarang ketika wanita sedang haid atau sedang hadas besar. Terima kasih banyak. Semoga kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.